Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling layak untuk kita puji, sebab Allah Maha Kuasa atas segalanya. Kita tanpa Allah tidak bisa melakukan apapun, dan kita tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa dan bukan siapa-siapa. Apa yang kita dapatkan hari ini semuanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menyempurnakan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita berhenti dari setiap dosa maksiat yang kita perbuat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepercayaan untuk menuntaskannya apa yang menjadi kewajiban kita terhadap kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan, perkara-perkara haram yang harus kita tinggalkan, dan amalan-amalan sunnah yang harus kita tambah agar banyak, sehingga menutupi kekurangan pada perkara yang wajib, dan hal-hal yang mubah selayaknya kita kurangi, dan yang kita lakukan hanya ada dua, yaitu perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Artinya seorang muslim tuntutannya adalah mengamalkan apa yang bermanfaat untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah kita akan tadabbur, akan kaji, akan telaah, dan akan sama-sama kita cicipi jamuan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 45. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bis-sabri, dengan cara sabar, was-salati, dan dengan cara terus mengerjakan salat atau sabar mengerjakan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu lakabiratun, benar-benar berat, benar-benar berat dikerjakan, illa, kecuali, alal khashiin, bagi orang yang khusyuk. Maka berarti tema kita malam ini itu seputar satu, bab sabar, kedua bab salat, ya, ketiga bab isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini khitabnya ditujukan kepada Bani Israel. Jadi munasabah ayat ini kaitannya dengan ayat sebelumnya, ini berkaitan dengan orang-orang Bani Israel. Jadi kalau kita runut ke belakang, di ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Bani Israila, wahai Bani Israel, Uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum.
ingat-ingat oleh kalian atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, hendaklah kalian penuhi janjiku. Ufi bi ahdikum, pasti aku akan memenuhi janji kalian. Jadi penuhi janji kalian kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memenuhi janjinya kepadamu, kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hendaklah hanya kepadaku kalian harus takut. Kemudian Allah melanjutkan, wa aminu bima anzaltu musaddiqan. Wahai Bani Israel, berimanlah kalian terhadap apa yang aku turunkan, yaitu berupa Taurat, ya. Musaddiqan lima ma'akum, untuk membenarkan apa yang ada pada kalian. Wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali ingkar, pertama kali kufur terhadap Taurat yang telah diturunkan kepada kalian. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Wa iyaya fattaqun, dan hendaklah hanya kepadaku kalian mesti bertakwa. Wala talbisul haqqa, dan wahai Bani Israel, jangan kalian mencampur adukan al-haqqa bil batili, yang benar dan batil. Wa taktumunal haqqa, padahal kamu itu tahu yang sebenarnya. Kamu campur adukan yang hak dan yang batil, padahal kamu tahu yang sebenarnya. Kamu tahu yang hak, kenapa dicampur? Wala, jangan dicampur adukan antara al-haq, kebenaran, wal batil, dan kebatilan. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu bahwa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah, wahai Bani Israel, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku'. Salatlah secara berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, atamuruna nasa, apakah kalian menyuruh orang lain bil birri, untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, namun kalian melupakan diri kalian, nyuruh ke orang untuk berbuat baik padahal diri kalian tidak melakukannya. Wa antum tatlunal kitab, padahal dan antum kalian tatlunal kitab, mengkaji tentang kitab Taurat. Kalian tahu yang sebenarnya, kalian tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalian nyuruh orang berbuat baik, kalian tahu dampak dari kebaikan itu apa, tapi kalian tidak melakukannya. Afala ta'qilun. Kenapa kamu menyuruh mereka untuk berbuat baik tapi kamu tidak melakukannya? Padahal kamu tahu dan kamu mengkaji, mempelajarinya. Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berakal? Ini istifham inkari, ya, pertanyaan yang bukan untuk dijawab. Artinya pertanyaan untuk membuat kita berpikir, mana otaknya? Kenapa nggak dipakai tuh akal itu? Tahu tapi tidak mau tahu. Afala ta'qilun. Kenapa tidak berakal? Ya. Nah, baru kemudian wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai Bani Israel, minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar, wassalah, dan dengan cara sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya lakabiratun, sholat itu betul-betul berat dirasakan, illa anal khasyiin, kecuali oleh orang yang khusyuk. Pertanyaannya, ini kan ayat ditujukan kepada Bani Israel. Apakah berlaku untuk kita? Nah, betul. Khitabnya ditujukan kepada Bani Israel, tapi berlaku untuk kita sebagai umatnya. Al-ibarah bi umuri lafdi la bi khususis sabab, ya, bahwa
hikmah pelajaran dan tuntutan dari ayat ini berkaitan dengan umumnya perintah, bukan khususnya sebab. Artinya ayat ini awalnya sebabnya kepada Bani Israil, tapi ayat ini secara umum, yaitu kepada siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada hari akhir, maka punya kewajiban yang sama. Satu, untuk mengingat atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan kupur nikmat. Dan yang kedua, penuhi janji Allah, pasti Allah akan memenuhi janjinya. Kemudian Allah closing, kalau kalian harus takut, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hendaklah kita beriman terhadap apa yang diturunkan Allah. Dulu Bani Israil kepada atau terhadap Taurat, maka kita sebagai umat Rasul harus iman kepada Al-Qur'an. Jangan kita mengingkarinya padahal kita tahu tentang ayatnya. Dan jangan kemudian Quran itu dijual dengan harga yang murah. Ya, karena Quran itu enggak sebanding. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan jangan menjual dengan harga yang murah. Di antara maknanya, Quran ini jangan ditukar dengan dunia. Terlalu murah dunia itu untuk Quran. Tapi Quran ini harus kita tukar dengan nyawa kita, dengan darah kita, dengan harta kita, agar kita bisa menjadikan Quran sebagai syafaat nanti di yaumil qiyamah. Kemudian hendaklah kita jangan mencampur adukan antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Padahal kita tahu ini yang benar, ini yang hak. Jangan hanya karena takut kepada manusia kemudian kita campur adukan. Jangan. Itu kebiasaan orang Bani Israil. Kalau sudah tahu yang benar adalah benar, pegang. Walaupun kita mungkin harus kehilangan nyawa, atau mungkin kita harus terbakar jasad kita. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad berwasiat kepada Abu Darda. Kata Nabi kata Rasulullah SAW, wala tusyrikunna syai'an. Jangan pernah kamu melakukan kesyirikan sekecil apapun. Wa in kutita au hurikta, walaupun kamu harus terpotong lehernya atau bahkan dibakar jasadmu, jangan pernah melakukan kesyirikan sekecil apapun. Karena kebenaran itu adalah kebaikan. Kita lebih baik kehilangan nyawa daripada kehilangan kebenaran. Karena kehilangan nyawa, Allah ganti nanti di surga. Tapi kehilangan kebenaran, kehilangan al-haq, taruhannya adalah neraka. Makanya wala talbisul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa bil batili wa antum taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Jangan. Ketika kita tahu yang hak, yang katakan yang hak, yang batil katakan batil. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Hendaklah kita senantiasa mendirikan salat secara berjamaah dan tunaikanlah zakat kalau memang dalam harta kita ada hak orang fakir miskin. Kita harus berusaha setiap kali nyuruh maka kita pun mengamalkannya. Jangan sampai kita nyuruh orang melakukan kebaikan tapi di sisi lain kita tidak mengamalkannya. Maka yang terbaik adalah mencontohkan. Ya, itu adalah teladan yang baik agar orang lain bisa mengikuti dan bisa melakukannya. Kemudian baru wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa kita mesti minta tolong? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, Imam Ibnu Taimiyah berkata, gurunya Imam Ibnu Taimiyah berkata, bahwa setelah saya kaji di dalam Quran, ternyata sesuatu yang paling baik itu adalah meminta pertolongan. Sesuatu yang paling bermanfaat itu meminta pertolongan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita itu terbatas. Informasi yang kita dapatkan itu tidak utuh, setengah-setengah. Karena mata yang kita lihat terhalang kadang oleh atau oleh gelapnya
malam atau oleh benda, sesuatu yang menghalangi mata. Kita tidak bisa menembus yang sebenarnya. Telinga kita pun terbatas. Kita tidak bisa mendengar dua suara. Kita hanya mampu mendengar satu suara. Tangan kita tidak bisa menjangkau yang jauh. Kaki kita tidak bisa melangkah yang jauh. Oleh karena itu, karena kita keterbatasan, maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling baik pertolongan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Kemudian beliau katakan, dan aku ketika kaji Al-Quran, ternyata yang paling bermanfaat itu adalah meminta pertolongan yang ada dalam Quran surat Al-Fatihah di ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ayat inilah Pak yang sering kita ulang setiap hari dalam sholat 17 kali bahkan lebih. Kenapa ayat ini diulang-ulang? Sesuatu yang diulang-ulang berarti sesuatu itu penting. Sesuatu yang diulang-ulang berarti sesuatu itu berharga. Sesuatu yang diulang-ulang berarti sesuatu itu sangat istimewa. Makanya diulang-ulang. Berarti kita sangat butuh kepada ayat ini. Dan inti dari Al-Quran itu termaktub, tertulis dalam ayat kelima ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena inti dari Quran adalah nyuruh kita agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dari Quran adalah nyuruh kita agar hanya minta tolong itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ala kulli syai'in qadir. Sebab Allah kuasa untuk mengabulkannya dan kuasa untuk menentukannya. Minta tolong ke manusia hanya akan membuat kita kecewa. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidak ada kekecewaanku yang paling aku kecewa adalah saat aku berharap kepada manusia. Karena harapanku kepada manusia hanya akan membuat lukaku semakin menganga. Orang cerita nama badai curhat Pak. Badai namot artos, digaduh komer listrik, cubing kata tangi atau PK Pak RT, ceritana ngalalakon. Sata acan diwaler Pak RT nyarios Haji katangi eta aya nu teu tuang tos 3 dinten teu jadi tah. Urang mah teu gaduh listrik, tatangi mah teu tuang tos 3 dinten. Kitu pami ka jalmi. Kadang oge nalika urang teh curhat malah anjeunna langkung curhat ternyata langkung ripuh. Teu jadi itu. Selalu ketika kita berharap kepada manusia, meminta pertolongan kepada manusia, selalu ada kurangnya, tidak sempurna. Makanya Allah di awal sudah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau mau minta tolong kepada Allah. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Rasul menasihati Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, inni u'allimuka kalimat, aku akan sampaikan kepada kamu beberapa kalimat. Di antaranya adalah Faidah sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau berdoa, berdoalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu meminta pertolongan, maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang hanya bisa menolong kita. Manusia sekali lagi terbatas, tidak akan bisa menolong kita seutuhnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu lemah. Manusia itu mudah kecewa, selalu berkeluh kesah, selalu merasa kurang. Makanya ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memilikinya. Tapi kalau minta tolongnya kepada manusia, manusia tidak punya apa-apa. Syekh Utsaimin mengatakan, beliau mengatakan idza ista'anal insanu, jika manusia meminta tolong ala umurihi, berkaitan dengan urusan-urusannya, maka yassarallahu laka, pasti Allah akan memudahkannya.
Jadi orang yang meminta tolong atas urusan yang sedang ia kerjakan kepada Allah, pasti oleh Allah akan ditolong, pasti oleh Allah akan dimudahkan. Kenapa? Nah, pertanyaannya, kenapa kita minta tolongnya dengan cara sholat? Kok tidak dengan cara yang lain? Bahkan di ayat ini disebutkan dua. Kenapa minta tolong kepada Allah itu dengan cara sabar, dengan cara sholat? Karena di antaranya sholat aja, kata Syekh Utsaimin, itu adalah silatul bainallahi wa baina abdihi. Bahwa sholat itu adalah hubungan antara Allah dengan hambanya, komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak orang tidak sadari. Dianggapnya Pak, sholat itu hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Yang penting kalau sudah sholat, sudah selesai. Gak pernah kemudian merasakan bahwa saya ini sedang dialog kepada Allah. Orang itu Pak, biasanya kalau sudah dialog tenang. Ibu kalau sudah menyampaikan keluh kesahnya, dibarengi dengan nangis, tenang. Walaupun mungkin suami tidak mendengarkannya, nggak apa-apa. Yang penting kalau sudah menyampaikan keluh kesah isi hatinya, suami mau dengar atau tidak, mau komentar atau tidak, itu tenang. Kenapa? Karena sudah menyampaikan isi hatinya. Bapak mungkin berbeda dengan istri, cara menyampaikan keluh kesah dalam hatinya. Kalau ibu mungkin dengan cara dikenalkan saujratna, bapak tidak. Bapak mungkin pergi ke belakang. Sambil begini, ada yang sambil nyikopi, ada yang sambil udud, ada yang sambil ngahuleng. Kemudian dia tarik napas, sampai kalau nggak kuat dia berkata, astagfirullah, itu laki-laki. Mungkin nggak akan bilang ke ibu. Laki-laki cenderung bisa untuk menyembunyikannya. Kalau perempuan nggak bisa. Cara perempuan itu ya harus menangis. Dan tangisan yang terbaik saat perempuan mengeluhkan isi hatinya adalah ada di pelukan suaminya. Itu tenang gitu. Kalau suami sebaliknya tadi. Ya, suami kecenderung kalau ada masalah menghindar. Dia tidak mau diketahui oleh orang. Bahkan istrinya pun nggak usah tahu. Begitu. Tapi sekali lagi, Allah sudah menyediakan. Kalau kita minta pertolongan, Allah siap sedia 24 jam. Dengan cara apa kita minta pertolongan? Yaitu bisobri wassalah. Dengan cara sabar dan sholat. Pertanyaannya, emang ada apa gitu Pak di sabar dan sholat itu? Jadi kita bahas satu persatu. Sabar. As-sabru itu, sabar itu, makna lainnya adalah as-saum atau as-siyam. Siyam itu menahan. Al-imsak, menahan. Saum itu kan kita menahan diri untuk tidak makan, tidak minum. Dari subuh sampai maghrib. Saum itu adalah menahan diri dari pelampiasan hawa nafsu. Yang akan merusak hukum saum atau yang akan merusak pahala saum. Maka ulama mengatakan bahwa as-saumu nisfus sabri, bahwa saum itu adalah setengah dari sabar. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa? As-saumu nisfus sabri, saum itu setengah sabar. Artinya untuk melatih kesabaran perbanyaklah saum. Karena dengan saum kita akan menahan diri. Biasanya orang kalau saum Pak lebih bisa menahan diri. Kenapa? Karena ada semacam kekhawatiran kalau tidak ditahan maka nanti saumnya bisa batal. Atau pahalanya bisa hilang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan saum itu alat untuk melatih mentalitas umat Islam setahun sekali selama 1 bulan. Agar umat Islam mampu mengendalikan dirinya dari perkara yang diharamkan. Yang halal saja bisa ditinggalkan, apalagi yang haram. Itu sebetulnya pelatihan. Makan boleh tidak Bu? Makan, boleh tidak? Boleh. Minum boleh tidak? Boleh. Tapi khusus ketika bulan Ramadan, dari subuh sampai maghrib tidak boleh makan, tidak boleh minum. Padahal itu perkara yang mubah. Kenapa tidak boleh dilakukan? Ini latihan supaya kita bisa meninggalkan perkara yang haram. Yang mubah saja, yang boleh saja, itu ditinggalkan. Apalagi yang haram. Itu diantara hikmah kita saum. Sabar itu tidak ada batasnya. Orang yang membatasi sabar, dia akan
membatasi pahalanya. Karena sabar tidak ada batasnya, maka pahalanya pun tidak ada batasnya. Kata Nabi SAW, itu apa? Saum itu atau sabar itu, ya, itu ada apa? Ada spesifikasinya. Pertama, jadi ada 3 amal yang pahalanya tak terbatas, melimpah. Yang tahu pahalanya cuman Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu. Ini 3 amalan ini amalan yang paling berat, paling susah. Karena berat, karena susah, maka amalnya pun besar dan melimpah. Yang pertama apa, Pak? Amal yang pahalanya sangat melimpah, bukan lagi melimpah, sangat melimpah. Satu apa? Saum. 2 apa? Sabar. 3 apa kira-kira, Pak? Apa? Paling susah, Pak. Sedekah mah mudah. Ikhlas? Ikhlas masih banyak orang bisa. Hah? Ikhlas apa banyak orang bisa, Pak? Tawakal. Tawakal orang bisa, Pak. Yang paling susah itu apa? Memaafkan, Pak. Benar gak? Ya, menghilangkan dalam hati perasaan benci kepada orang yang telah menuduh kita, mendolimi kita. Oke, pertama saum. Saum itu banyak orang, kata Nabi, rubba so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atas. Betapa banyak orang yang melaksanakan saum, namun dia tidak mendapatkan apapun dari saumnya kecuali hanya lapar dan hausnya saja. Ini menunjukkan banyak orang yang gagal dalam melaksanakan saum, walaupun dia sudah melaksanakan saum selama 1 bulan, tapi dia gagal melaksanakan saum sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mungkin saumnya cuman perut saja. Tidak disaumkan hatinya, tidak disaumkan matanya, tidak disaumkan telinganya, tidak disaumkan mulutnya, tidak disaumkan tangannya, tidak disaumkan kakinya. Akhirnya dia tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan haus. Mudah atau susah? Susah. Makanya Nabi SAW bersabda, apa? Saum itu untukku, kata Allah. Allah berfirman, saum itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Karena pahala saum itu seolah-olah tidak terasa, Pak. Seolah-olah jadi kita ini saum untuk apa sih? Kita nahan lapar, nahan haus itu, padahal kali ini boleh. Kalau bukan karena Allah ya rugi. Makanya Allah yang akan langsung membalasnya dengan cara Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah tanda kutip tidak melibatkan malaikat. Aku yang akan langsung membalasnya. Begitu. Makanya saum itu rahasianya luar biasa. Oke. Saum itu fungsinya sama, Bu. Ini untuk melembutkan hati. Karena orang ketika saum itu tadi dia dilatih untuk meninggalkan hawa nafsu. Semakin jauh dari hawa nafsu, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengikuti hawa nafsu, semakin kita akan susah bertemu dengan Allah atau kita akan menikmati kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kenapa hati saya kok merasa jauh dari Allah, maka pertanyaannya, apakah nafsumu dikekang atau dibiarkan? Kemungkinan dibiarkan sehingga merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu terasa jauh gitu. Kenapa? Karena kita bukan ikut Allah, ikut hawa nafsu. Sehingga Allah terasa jauh. Kayak sabar. Oh, apalagi sabar. Sabar itu kan menahan diri, Pak.
Sesuatu yang paling tidak disukai oleh kita adalah menunggu, menahan. Ya, menahan makan ini beban, Pak, ini batu besar, kita tahan. Berat atau tidak? Tidak boleh mundur, tidak boleh, kalau mundur kita celaka, karena kita akan tergilas batu besar. Berarti harus ditahan. Ditahan dan berusaha untuk bisa maju. Tahan. Kita kuatkan tenaga, dorong lagi, tahan lagi, gitu. Ini ada dorongan, Pak, dorongan kehidupan, dorongan masalah. Kita ini seolah-olah itu masalah beban kehidupan, kita tahan di sini. Ya, yang namanya nahan itu kan sesuatu yang berat, nahan kehampangan, enak tuh, Pak. Tuh. Namun sering nahan kehampangan, efeknya apa? Prostat. Ya, nahan BAB nggak bisa, apa? Itu akan ambeien, berdampak gitu. Sesuatu yang luar biasa. Kalau nahan sabar itu insya Allah nggak akan ada efeknya. Efeknya positif, tapi kalau nahan dunia ya rusak. Sabar itu al-habsu anin nafsi, menahan diri. Ulama ada yang mengatakan, Imam Muqatil 2, sabar itu adalah menahan diri untuk tetap taat kepada Allah, jangan sampai berkurang ketaatannya, dan sabar untuk menerima dan meyakini apa yang terjadi adalah takdir terbaik dari Allah, jangan kemudian kita mengomentarinya. Atau dijabarkan oleh Syekh Utsaimin, sabar itu 3. 1, sabar untuk tetap taat walaupun hidup di zaman fitnah. Lebih baik apa tadi, Pak? Kita meninggal dalam ketaatan daripada hidup dalam kemaksiatan. Lebih baik kita hidup dalam tauhid. Lebih baik kita meninggal dalam tauhid daripada kita hidup dalam kesyirikan. Makanya kata Nabi apa tadi? La tusyrikunna bihi syai'an wa in hurikta au kutikta. Jangan pernah melakukan kesyirikan kepada Allah sekecil apapun, walaupun lehermu harus putus atau badanmu dibakar. Sabar untuk taat, ya. Walaupun hujan tetap berusaha taat selama masih ada payung. Walaupun ngantuk tetap berusaha taat. Walaupun kita lelah, capek, berusaha untuk tetap taat, tidak dikurangi. Yang kedua, sabar untuk tidak tertarik melakukan maksiat. Iya Pak, beratnya. Apalagi di zaman fitnah, serba mudah. Dulu zaman kita, kalau mau maksiat harus jauh dulu ke bioskop, ngeluarin uangnya lumayan, belum lagi susu lumputan. Ke bioskop, ketemu dengan orang dilaporkan, resikonya besar. Sekarang orang maksiat nggak usah pergi beranjak kaki, cukup kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, jadilah maksiat lebih parah daripada orang dulu. Artinya maksiatnya tempat ada di rumah, tinggal klik sudah bray. Semua kemaksiatan ada di situ. Jadi ini paling berat itu, sabar untuk tidak tertarik melakukan maksiat. Apalagi di zaman seperti ini, ya, di mana sesuatu yang sifatnya syahwati, ya, itu ya kuliner, kita kan pengen gitu, pengennya tiap hari gitu, makan di tempat yang mewah, yang mahal, pengennya begitu, memanjakan lidah, memanjakan rasa. Oh ini di sini kurang enak, mah nanti kita makan di sana. Mah di sini mah kurang pecin atau kurang garam ke sana. Semua daerah itu kita tahu makanannya. Itu memanjakan lidah, itu syahwat. Jarang orang yang menahan, daripada saya makan di kene
undang tetangga lah. Sok mah masak tah ye 200.000. Sok masak cing seueur, urang bagikeun ke tetangga. Jarang yang berpikir seperti itu. Budaya dulu kan upami kapungkur pasti upami tuang teh raosna ngempal. Ya, semua terlibat. Ada yang ngisikan, ya, ada yang napi, ada yang ngarih, ada yang ngurungkeun kompor, bari ina teh mehong. Sadayana kabagian. Setelah selesai makanan dipanggil semuanya. Kebersamaannya didapat. Keberkahannya melimpah. Sekarang kan kita pengennya kalau makan enak itu di luar. Sedangkan kalau di luar memang enak tapi tidak nikmat. Itu syahwat. Belum lagi syubhat, Pak. Syubhat itu sesuatu yang merusak cara berpikir. Sesuatu yang bisa merusak keimanan, akidah. Perkara yang membuat kita ragu. Ah, buat apa sih ngaji kalau masih kelakuannya cigah gitu mah mending kena teu ngaji bager. Ah, jangan naon salat masih kena maksiat mah mending kena tuh kita punya tetangga tara salat tapi tara maksiat. Mending mana, Pak? Tetap salat. Bager, Pak. Tapi tara sholat itu ibarat angka 0. Nolnya 10. Bernilai enggak? Enggak. Sholat itu angka 1, Pak. Kita mungkin belum benar, masih maksiat. Tapi suka sholat, ada nilainya 1. Sholat lagi, nilainya jadi 11. Sholat lagi. Jadi terus bertambah. Dari sholat, kemudian tidak maksiat, ada 0, 10. Setelah sholat, menahan untuk maksiat tambah lagi 0 jadi 100 begitu. Jadi ini tasykik, ini pengragu-raguan biar kita meninggalkan sholat, biar kita tidak taat gitu. Sekarang itu kan yang terpenting jadi manusia. Mau jadi laki-laki setengah baya, tulang lunak nggak apa-apa, yang penting manusia, yang penting bermanfaat. Siapapun, itu tasykik gitu, pengeragu. Ini ujian. Kalau kita tidak sabar untuk tetap memegang prinsip kehidupan, prinsip kebenaran, maka akan tergerus di akhir zaman. Nabi SAW bersabda, al-qabid ala dini, di akhir zaman itu kata Nabi, al-qabid ala dini, orang yang komitmen dengan agamanya, orang yang baik agamanya, kal-qabid ala jamrah, dia bagaikan memegang bara api di tangan. Dipegang panas, dilepas nggak boleh, karena amanah. Tapi kalau kita menjadi muslim yang baik di akhir zaman, berat sekali, panas, ujiannya besar, berat. Tapi kalau kita lepaskan Islam kita, iman kita, bencana dunia akhirat. Itu yang paling susah, sabar untuk tidak tertarik melakukan maksiat. Karena kemaksiatan di akhir zaman itu tidak seperti maksiat. Karena apa? Terlalu banyak orang yang melakukannya sehingga yang salah pun dianggap. Kata Nabi SAW, riwayat Imam Tirmizi juga Abu Daud, la ya'ti 'alan nasi zamanun, tidak akan datang suatu masa kecuali nanti akan ada satakunu sanawatun huda'atun, akan terjadi tahun-tahun penuh tipu daya. Bahasa kita hari ini akan tiba nanti masanya di akhir zaman disebut dengan masa hoax. Yusaddiqu fihal kadzib wa yukadzibu fihas shadiq. Orang yang jujur itu oleh orang banyak itu akan dituduh sebagai pendusta. Sebaliknya, orang yang suka berdusta karena banyak orang yang memujinya akan dianggap sebagai orang jujur. Wa yu'tamanul kha'in wa yuhamminul mu'taman. Orang yang terpercaya, orang yang amanah itu tidak diberikan kepercayaan. Sebaliknya, para pengkhianat diberikan kepercayaan. Ini Rasul sudah menyampaikan kondisi seperti ini. Wa yaquluna ruwaibidah, dan nanti akan bermunculan para ruwaibidah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum ruwaibidah, apa itu ruwaibidah?
Siapa mereka? Kata Nabi, as-safih yaquluna aniddin. Orang yang tidak paham tentang agama, orang yang tidak mengerti agama, tidak belajar dari para ulama, tapi mereka berani berbicara urusan agama di depan umum. Makanya nanti Islam itu akan rusak makna yang sebenarnya karena disampaikan bukan oleh orang praktisi, bukan mereka yang menguasai, bukan oleh mereka yang takut kepada Allah, tapi mereka takut tidak disorot oleh kamera, atau mereka yang takut tidak dibayar. Sehingga Islam disampaikan sesuai dengan pesanan. Ini yang susah. Yang ketiga, sabar dari musibah. Maksudnya apa sabar musibah itu, Bu? Sabar dari musibah itu, satu, meyakini bahwa musibah yang terjadi itu adalah kekuasaan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diakui ketika musibah itu berupa bencana, bimaka sabat aidihim, karena ulah tangan kita sebagai manusia. Yang kedua, sekali lagi yakin bahwa yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita harus sadar diri bahwa ini terjadi karena ulah tangan kita. Yang kedua yang dimaksud dengan sabar itu ingda sudmatil ula, saat hentakan, saat ditimpa yang pertama, respon kita seperti apa, itulah sabar. Contoh, misalkan gempa, ya. Maka orang kemudian hilang rumahnya. Tetangganya yang enggak rumahnya hilang, itu mengingatkan, Bu, ini kan takdir, sabar aja ya. Habis kita gimana lagi? Ini kan udah terjadi, sabar. Didinya mah tengah rasakeun saya ya nuripu kedah kumaha bumi teu gaduh dek tidur di mana. Kayak itu. Ini awal ketika rumahnya hancur. Kemudian beberapa lama setelah itu dia berenung, berpikir, nyanya, lamun saya teu sabar, anggar bumi mah hancur. Lamun gitu mah bade sabar we, terus kagok, Bu. Ya, sudah telat gitu sabarnya. Itu mah sudah pasti sabar dan naon deui gitu. Nah, makanya dulu ada seorang ibu-ibu nangis karena anaknya meninggal. Rasul lewat. Kata Rasul, wahai ibu, bersabarlah karena ini ujian. Dia marah begitu. Sabar. Kamu tidak tahu yang dirasakan oleh saya ini seperti apa. Akhirnya Rasul tidak bicara panjang lebar. Rasul melanjutkan perjalanannya. Karena sahabat yang ngasih tahu, ibu, teh Rasul tahu nggak? Kalau dulu kan nggak ada kamera. Jadi mereka tahu nama tapi tidak tahu wajah. Ya, akhirnya Rasul dikejar. Rasul, kalau begitu saya akan sabar. Kata Rasul tadi, innamas sabru ingda sudmatil ula. Sabar itu tadi di saat ibu pertama kali dapat musibah, apa responnya, itulah sabar. Kalau hari ini, ya sudah pasrah itu. Sudah pasrah, tidak mau apa lagi. Ya, nah jadi itu makna sabar itu. Jadi apapun yang menimpa itu takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi harus disadari bila itu musibah bencana karena ulah tangan kita. Cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa kita dan agar kita tetap pasrah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga ini, Pak, memaafkan. Yang dimaksud memaafkan itu begini, Pak. Si fulan menuduh saya dengan tuduhan yang membuat hati saya sakit. Misalkan saya disebut seorang musyrikin, orang musyrik nih. Nih Pak Ustadz ini Ustadz Zulpan itu tukang musyrik tuh. Bla bla bla, misalkan orang musyrik si A, ya, nuduh saya seorang melakukan kesyirikan. Oke. Dan saya tidak melakukannya. Dia sengaja ya menyampaikan itu, dan itu disampaikan kepada banyak orang. Suatu saat saya ketemu dia di jalan, Bu, duaan. Wah, tinggal orang pepet gitu, orang tuh buru kue motorna. Karena rasanya pas penak teh juga baso, Bu.
anjeunna teh. Nah, kita tuh sama mau ngebahas aya di dinya. Tamplokeun gitu eta non teh, cabe gitu. Oh, nah, perasaan itu ada. Ketika kita sudah berhadapan, ada kesempatan untuk membalasnya. Dia sedang makan, Pak, 2 piring, kan kereungap banyak. Nah, kita ada kesempatan untuk membalas. Tapi kemudian kita urungkan niat itu. Malah kita ambil air minum hangat dipasihkeun. Sebab lamun dibiarkan dia terselek. Terselek, Pak. Ya. Akhirnya kita mengurungkan niat kemudian memberikan dia air minum. Itulah memaafkan, Pak. Hese teh gitu, Pak. Eta teh. Nu aya mah tadi kesempatan. Enggak ada aya kesempatan ini orang yang memfitnah saya di sini nih. Nuju nuang baso teh saya 2 piring kabayang, Bu. Jalmi pamit tos nuang baso 2 piring, basona saageng mastaka orok moal teh sacengkat, Bu. Itu. Ini ada kesempatan tapi kita urungkan. Itulah namanya memaafkan. Inilah, Pak, 3 amalan yang sangat sulit kecuali bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Karena saking sulit, saking beratnya, maka pahalanya pun melimpah. 1, orang yang suka memaafkan, Allah akan apa, Pak? Ma zadallahu bi'afin illa izza. Tidaklah Allah melihat seseorang suka memaafkan kecuali Allah akan angkat kemuliaannya. Maka orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang itu orang-orang hebat, orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar. Sabar itu peningkat derajat, penambah keimanan. Dan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala yuwaffas sabirin akan memberikan pahala kepada orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa batas. Karena sabar itu tak terbatas, maka pahalanya pun Allah akan berikan tak terhitung, tak terbatas. Cok aya we kan banyak jalmi nu sabar mah. Kadang langsung ku Allah, kadang engke digentos, kadang engke di akhirat. Yang ketiga, saum. Saum sudah jelas, as-saumu li, kata Nabi, saum itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya nanti di yaumil qiyamah. Itu Allah Nabi SAW. Ya, itulah kenapa kita minta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar. Karena sabar itu bisa mengundang kebaikan banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang ketika ada masalah, Pak, gak banyak ngomong. Dia cukup merenung, istighfar, dia tahan diri, dia tahan emosi, dia malah ya memaafkan, biarin aja lah. Tadi dilawan pun gak ada manfaatnya, apa-apa. Oh, itu luar biasa. Nanti Allah yang akan menolong. Bentuk pertolongannya apa? Banyak ragamnya. 1, dilapangkan hati kita. 2, dibuat dia sadar sehingga dia minta maaf kepada kita. Atau kita dibuat sehat oleh Allah. Kita sehat, anak sehat, istri sehat, tidak punya dendam, tidak ada sakit hati. Itulah orang yang paling bahagia, itulah orang yang paling nikmat hidupnya, Pak. Orang yang dalam hatinya tidak ada rasa sakit hati kepada manusia. Dia senantiasa husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada manusia. Berusaha untuk mendoakan siapapun, baik yang telah memberikan ia kebaikan atau bahkan yang telah merugikan, menzolimi atau bahkan memfitnahnya. Itu orang-orang yang hebat, Pak. Maka orang paling bahagia itu orang itu. Orang yang dia hatinya bersih. Tidak disibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Tidak disibukkan dengan urusan-urusan orang lain. Dia fokusnya apakah apa yang selama ini dikerjakannya, dilakukannya Allah ridho atau tidak. Fokus kalinya. Tadi anggap batur mana. Jadi orang-orang hebat itu, Pak. Orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Orang-orang sukses itu yang tidak peduli terhadap hal-hal yang kecil. Allah itu maha besar. Surga itu indah. Maka orang-orang hebat, orang-orang yang sabar, itu tidak peduli dengan kerikil-kerikil kecil. Karena dia tetap hanya akan berharap kepada Allah yang maha besar. Nah, ponten, Pak, mungkin presiden ngurus urusan jalan, Pak. Mungkin tuh, Pak? Ente. Presiden mah yang ngurusin yang besar-besar we. Urusan jalan urusan Pak RT, Pak RW. Ya. Presiden mau ngurus nanti kolomeran mau
Paling kita bagian PRT biar ngalanggung senang eta biar didinya kalau menet pun dan pangalareskeun gitu nya. Yang diurus oleh presiden ya urusan besar. Karena mereka atau ia adalah seorang tokoh pembesar. Sama, orang sabar itu orang besar. Maka yang diurus bukan urusan yang kecil. Apa urusan kecil itu? Urusan dunia, urusan manusia itu kecil. Tapi urusan Allah itu urusan besar. Bagaimana supaya kita diridhoi oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amalnya diterima, sudah Pak, selesai. Jadi amal ibadahnya diterima, mati husnul khotimah, dan masuk surga tanpa hisab, sehingga bisa ketemu dengan Allah, melihat wajahnya secara langsung. Dalam benaknya cuma itu. Allah bisa. Itu barangkali, itu baru poin yang pertama. Insya Allah nanti kita lanjut, kalau ada umur ya kita lanjut di pertemuan yang kedua. Ini bahasan yang lebih fokus lagi tentang bagaimana cara kita memahami, meminta pertolongan itu dengan cara sholat, Pak. Hari ini orang kalau ada masalah, Pak, larinya bukan ke masjid. Hoyong healing we, cicing, cineten, cinekul. Ya. Orang cenderungnya begitu. Ada yang menghabiskan dua bungkus rokok. Ada yang menghabiskan kopi sampai ke 3 gelas. Ada yang menghabiskan uang demi apa? Mencari ketenangan. Padahal dia sedang butuh pertolongan, dan tapi tidak menemukannya. Padahal kata Allah, kalau butuh pertolongan, sholat aja. Pertanyaannya, emang ada apa itu dengan sholat gitu? Ada apa dengan sholat sampai Allah menjamin siapapun yang sedang ada masalah kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keluh kesahnya, pasti oleh Allah akan ditolong, akan dihilangkan keluh kesahnya. Karena sholat adalah cara kita menyampaikan keluh kesah kita, laporan hidup kita tentang masalah yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang banyak yang tidak tahu. Sekarang musimnya orang keluh kesah di medsos. Aduh, lagi sakit perut. Ini ujian ya buat saya. Kalau medsos yang melihat siapa? Bukan hanya Allah, tapi manusia. Berarti dia ngeluhnya ke manusia atau ke Allah? Supaya orang lain tahu bahwa dia sedang sakit perut. Pengennya gimana? Ya, pengennya di komentar. Itu cepat sembuh ya, sapakilah seneng gitu. Jadi dia berdoanya sekarang itu orang di medsos. Ya Allah, semoga Engkau mudahkan rizkiku hari ini. Itu di medsos, Pak. Pertanyaannya, kalau ibu berdoa di medsos, itu doanya ke siapa? Saya lagi, kalau ibu bapak berdoa di medsos, itu berdoanya ke siapa? Simpel Bu, Pak. Dengan doa itu apakah berharap dikabulkan oleh Allah atau berharap direspon oleh manusia? Nah, biasanya kalau kita mengatakan ya Allah, nah, ada orang yang kemudian merespon, kita senang Bu ya. Betul, amin, aduh senang. Ada 10 orang yang mengaminkan, mudah-mudahan dikabulkan. Jadi ini doanya ke siapa ini? Mintanya ke siapa? Minta di follow, minta diaminkan, atau mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tapi itu bisa merusak. Sedikit tapi bisa merusak. Kalau kita paham tentang konsep sholat, maka kita tidak akan butuh manusia, kita hanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa mengabulkan apa permohonan kita cuma Allah, dan yang bisa menolong kita cuma Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu keterbatasan, tapi Allah ala kulli syai'in qadir, berhak dan punya kuasa untuk menentukan segala satunya tanpa hitungan manusia. Nabi Zakaria umurnya 90 tahun. Istrinya sudah mandul. Terus-terusan berdoa dan terus-terusan sholat. Sabar, sholat, berdoa. Sabar, sholat, berdoa. Kata Nabi Zakaria, aku tidak pernah bosan untuk terus meminta kepada Allah dalam sholatku agar aku mendapatkan seorang anak. Akhirnya, yubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Allah sampaikan kepada
malaikat bahwa kasih kabar gembira kepada Zakaria, aku akan beri kamu hadiah berupa kabar gembira, yaitu akan ada anak nanti yang namanya Yahya, dikasih nama oleh Allah. Kata Nabi Zakaria, ya Allah, apakah mungkin itu terjadi kepadaku di saat usiaku sudah tua dan istriku sudah mandul? Kata Allah, huwa alayya hayyin, cetek nu kitu mah, gampang. Gampang bagi Allah. Jangankan proses, tanpa proses pun Nabi Adam kun fayakun jadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Ya. Jangan ada sesuatu yang harus. Ya. Oke. Pertama sampaikan. Kalau kita memang belum bisa menghilangkannya. Maksudnya begini. Memang pasti dan suka hayawe gitu di hati teh, perasaan itu muncul deh. Kita berusaha untuk menghilangkan tapi muncul lagi. Mungkin ini harus disampaikan. Cuman kalau harus disampaikan, cari momen yang tepat. Kapan momen yang tepat itu? Satu, biasanya ketika makan. Itu di saat kita itu sedang tenang, Bu. Saat makan-makannya. Anak-anak suruh keluar duluan. Kita masih makan baru nyampein. Orang ketika makan, Pak, cenderung emosionalnya menurun, Pak. Dan menuju tuang. Betul. Makanya ada orang yang ketika emosi itu pelampiasannya karena tuang, Bu. Eta mah lamun aya kaamak tuang we gitu. Oh, gitu. Aya nu kitu. Itu yang pertanyaan. Kedua, saat berkendaraan. Jadi cenderung orang itu emosional stabil karena konsentrasinya sedang fokus untuk mengendarai. Gitu. Yang ketiga, pada Isya saat ibu ngobrol dengan suami. Yang keempat, saat selesai hubungan suami istri. Itu adalah momen yang tepat di saat kita tenang gitu. Itu cari momen yang itu yang pas silahkan sampaikan. Tapi kalau juga misalkan ada perasaan takut lah, karena ini kaitannya dengan ketersinggungan, nah maka satu-satunya cara untuk menghilangkan, Pak, unek-unek keluh kesah kita adalah dengan cara mendoakan orang itu. Itu Allah yang akan menghilangkannya. Ya Allah, abdi teh gaduh ka unek tah kaya jalmi. Sarasna mah bla curhat urang teh. Ya Allah nitip ayeuna mah caroge abdi teh sok sanos dolim ka abdi cing disolehkeun, cing dibuka manahna, cing dijembarkeun, cing ditampi amal ibadah tong ngagok ngadoa cing seueur, Ibu. Karena doa itu akan kembali ke kita. Itu otomatis Allah akan hilangkan perasaan itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba hilang aja. Karena dengan cara kita mendoakan, Bu, orang lain itu dengan kebaikan, maka Allah akan menghilangkan keburukan dalam diri kita. Itulah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Contoh, ketika Nabi dilempar oleh batu pada saat di Taif, malaikat marah sampai menawarkan orang Taif itu ditimpa dengan gunung Uhud. Kata Rasul, jangan. Innahum qaumun la ya'lamun. Ya malaikat jangan. Mereka tidak tahu. Saya berharap nanti di anak turunannya ada orang-orang yang menerima Islam. Namun mereka dihancurkan, terus nanti bagaimana dengan anak turunannya? Atau sugankeun bapak nama, sugan atau anak nama gitu. Itu kan kelembutan hati Rasul SAW. Padahal Rasul bisa aja, Pak, karena ini udah berdarah ini. Gerahamnya berdarah, ini berdarah, dilempar. Kalau menggunakan emosi, pasti Rasul. Ini kan unak-unak, gitu. Ku batur di peta tunulungan atau pada mata kudu ngabaledogan cek hati, tapi Rasul tidak melakukannya. Malah Rasul menahan malaikat saking cintanya kepada orang yang ia cintai. Nabi SAW, kekasih tercintanya malaikat Jibril, dinodahi, dilukai, maka secara
kecintaan, ya, bab cinta itu pasti ada pengorbanan. Malaikat Jibril berkorban. Yo timpakeun gitu ka Uhud teh ka aranjeunna ulah kata Rasul. Karena Rasul lebih cinta kepada umatnya. Luar biasa. Itu ini memang berat, tapi insya Allah mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini harus dilatih insya Allah. Karena kita itu memang terbiasa melampiaskan saujratna tanpa pikir panjang, poksang. Yang jarang hari dilakukan adalah mendoakan. Mendoakan orang-orang yang pernah memfitnah, menuduh, berdolim kepada kita, doakan. Nah, karena mencibir nggak ada manfaatnya. Apalagi ngomongin seseorang kepada orang lain nggak ada manfaatnya. Ya, nggak akan jadi solusi kecuali nambah dosa. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu. Itu ada lagi Pak? Oke. Kalau tidak ada barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kalau ada pertemuan selanjutnya kita akan lanjut wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan cara salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sabar dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita senang terhadap salat yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.